Dengan Riza di sini ketemu lagi di kuliah kita pengantar akuntansi, kuliah ke-7 mengenai siklus akuntansi tahap penyusunan laporan keuangan. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Pengalokasian cost atau cost allocation. Cost atau harga perolehan aktiva yang memberi manfaat lebih dari satu periode harus dialokasikan ke periode-periode yang menikmati manfaat dari cost tersebut. Contohnya sebagai berikut: pada tanggal 1 Januari 2007 membeli mesin sebesar 100 juta rupiah yang memiliki masa manfaat 5 tahun, sehingga penyusutan per tahun adalah 20% dari biaya yang dikeluarkan untuk membeli mesin. Biaya penyusutan 2007 yaitu 20% dikali dengan 100 juta sama dengan 20 juta. Jurnal pengalokasian cost ini adalah sebagai berikut. Jurnal pada saat terjadinya transaksi pada tahun 2007 yaitu 1 Januari mesin 100 juta di debit dan kas 100 juta di kredit dengan catatan pembelian tunai mesin. Nah, jurnal penyesuaiannya pada tahun 2007 yaitu pada tanggal 31 Desember yaitu biaya penyusutan mesin di debit sebesar 20 juta dan akumulasi penyusutan mesin sebesar 20 juta di kredit dengan catatan biaya penyusutan. Selanjutnya adalah konservatisme atau konservatism. Konservatisme lazim diterjemahkan sebagai prinsip kehati-hatian. Akuntansi akan segera mengakui biaya atau rugi yang kemungkinan besar terjadi menurut Suwarjono tahun 1989. Contoh dari konservatisme adalah sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2007 ditetapkan bahwa dari saldo piutang 50 juta diperkirakan terdapat piutang yang tidak tertagih sebesar 1%. Maka biaya kerugian piutang tak tertagih 1% dikali dengan 50 juta sama dengan 500.000 rupiah. Jurnal penyesuaian pada tahun 2007 adalah sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember, biaya kerugian piutang tak tertagih sebesar 500.000 di debit dan cadangan kerugian piutang tak tertagih sebesar 500.000. Dengan pencatatan biaya kerugian dari piutang tak tertagih. Di bisnis adalah lazim terdapat sebagian kecil pelanggan yang pada akhirnya tidak mampu melunasi hutangnya. Selanjutnya adalah analisis biaya versus manfaat, cost versus benefit analysis, yaitu pencatatan akuntansi dilakukan sepanjang manfaat yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan biaya yang harus ditanggung. Transaksi tertentu dianggap tidak praktis jika dicatat setiap terjadinya transaksi tersebut, karena transaksi tersebut sangat sering terjadi dan transaksi tersebut terjadi di dalam atau internal perusahaan sehingga dapat dikendalikan oleh perusahaan. Contoh dari cost versus benefit analysis adalah sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2007, perhitungan fisik menunjukkan saldo supplies atau perlengkapan sebesar 5 juta. Saldo supplies akun supplies di neraca saldo sebesar 9 juta. Maka biaya supplies tahun 2007 adalah 9 juta dikurang dengan 5 juta sama dengan 4 juta rupiah. Maka jurnal penyesuaian tahun 2007 adalah sebagai berikut. Biaya supplies atau perlengkapan sebesar 4 juta dan supplies atau perlengkapan sebesar 4 juta. Pencatatan atas biaya supplies. Selanjutnya adalah jurnal penyesuaian karena kesalahan pencatatan.
Pencatatan dilakukan hanya jika terjadi kesalahan penjurnalan yang baru diketahui pada akhir periode. Jenis-jenis kesalahannya adalah sebagai berikut. Pertama, karena lupa pencatatan. Kedua, karena salah penulisan nilai rupiah. Yang ketiga, karena salah akun. Dan yang keempat, karena kombinasi kesalahan. Contoh dari kesalahan pencatatan adalah sebagai berikut. Tanggal 31 Desember 2007 diketahui transaksi pembelian suplai sebesar 3 juta. Tertanggal 5 Desember 2007 belum dicatat. Jurnal koleksi adalah sebagai berikut. Tanggal 31 Desember, suplai sebesar 3 juta dan kas sebesar 3 juta. Dengan catatan jurnal koreksi karena lupa pencatatan. Contoh dari salah penulisan nilai rupiah adalah sebagai berikut. Tanggal 31 Desember diketahui transaksi pembelian kredit komputer sebesar 6 juta, tertanggal 16 Desember ditulis sebesar 9 juta. Pada saat terjadinya transaksi, jurnalnya salah, yaitu 16 Desember peralatan kantor 9 juta di debit dan utang 9 juta di debit. Pembelian kredit komputer. Jurnal koreksi adalah sebagai berikut. Tanggal 31 Desember utang sebesar 3 juta dan peralatan kantor sebesar 3 juta. Yaitu koreksi karena salah penulisan nilai rupiah atau kelebihan. Selanjutnya adalah contoh dari salah akun. Pada tanggal 31 Desember diketahui transaksi penerimaan pendapatan tunai sebesar 5 juta tertanggal 25 Desember 2007 dicatat sebagai pelunasan piutang oleh pelanggan sebesar 5 juta rupiah. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Untuk alternatif pertama, pada saat terjadinya transaksi jurnalnya salah. Pada 20 Desember, kas terhadap piutang sebesar 5 juta, yaitu pelunasan piutang. Jurnal koleksinya adalah piutang terhadap kas sebesar 5 juta, yaitu pembatalan pencatatan yang salah. Kemudian ditulis kembali kas terhadap pendapatan sebesar 5 juta. Untuk alternatif yang kedua, pada saat jurnal transaksi salah, yaitu kas terhadap piutang sebesar 5 juta, jurnal koreksinya tidak perlu ada penghapusan tetapi penambahan, yaitu penghilangan piutang terhadap pendapatan sebesar 5 juta, yaitu koreksi kesalahan akun. Selanjutnya adalah kombinasi kesalahan. Contohnya sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember diketahui transaksi penerimaan pendapatan tunai sebesar 6 juta tertanggal 25 Desember dicatat sebagai pelunasan piutang oleh pelanggan sebesar 9 juta. Di sini terdapat dua kesalahan. Yang pertama adalah kesalahan pencatatan akun dan yang kedua adalah kesalahan penulisan nominal. Jurnal pada saat terjadinya transaksi kas terhadap piutang sebesar 9 juta, yaitu pelunasan piutang, adalah jurnal yang salah. Jurnal koreksinya adalah sebagai berikut. Piutang terhadap kas dicatat kembali, yaitu 9 juta. Pencatatannya sebagai pembatalan pencatatan yang salah. Lanjut ditulis kembali dengan jurnal yang benar, yaitu kas terhadap pendapatan sebesar 6 juta, yaitu pencatatan transaksi dengan benar. Selanjutnya kombinasi kesalahan untuk alternatif kedua, pencatatannya pada jurnal reguler yang salah, yaitu kas terhadap piutang sebesar 9 juta dengan catatan pelunasan piutang. Jurnal koreksinya adalah piutang sebesar 9 juta terhadap kas dan pendapatan. Masing-masing kas dikredit sebesar 3 juta dan pendapatan dikredit sebesar 6 juta. Dengan catatan koreksi atas kesalahan kombinasi. Selanjutnya kita membuat jurnal penyesuaian, yaitu pencatatan yang ditampung di buku besar jurnal penyesuaian atau bentuknya seperti buku jurnal umum
dan kemudian disalin ke dalam neraca lajur. Penulisan di neraca lajur diletakkan di kolom jurnal penyesuaian dan diberi huruf alfabet sesuai dengan urutan di jurnal penyesuaian. The motivation bukan karena semua baik kita tersenyum, tetapi karena kita tersenyum maka semuanya akan menjadi baik. Sekian kuliah kita pada hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more, please like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Terima kasih.